Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feliana Alifa, NIM 235081127. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah dari pemodelan perangkat lunak, yaitu microservice arsitektur. Pendahuluannya, perkembangan aplikasi zaman modern menuntut sistem yang fleksibel, skalabel, dan mudah dikembangkan. Arsitektur monolitik yang menyatukan seluruh komponen aplikasi dalam satu kesatuan mulai ditinggalkan karena sulit dirawat dan dikembangkan. Sebagai solusi, muncul microservice arsitektur, yaitu pendekatan arsitektur perangkat lunak yang memecah sistem besar menjadi layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri. Lalu, sejarah microservice arsitektur itu, pada awal tahun 2000-an, sistem banyak menggunakan arsitektur monotolik dan SOA, Service Oriented Architecture. Nah, di tahun 2011 sampai 2014, perusahaan seperti Netflix, Amazon, dan Netflix mulai menerapkan layanan kecil terpisah. Lalu, perkembangan teknologi cloud computing, Docker, dan Kubernetes mempercepat adopsi microservice. Saat ini, microservice banyak digunakan pada aplikasi skala besar dan sistem berbasis cloud. Istilah microservice mulai populer sekitar tahun 2014. Lalu, pengertian microservice arsitektur ini yaitu arsitektur perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi sekumpulan layanan kecil yang berdiri sendiri atau independen, lalu berjalan secara terpisah dan berkomunikasi melalui protokol ringan seperti HTTP atau REST atau messaging. Setiap service memiliki tanggung jawab yang spesifik dan dapat dikembangkan serta dideploy secara independen. Lalu istilah pada microservice arsitektur yaitu beberapa istilah yang pentingnya seperti service itu unit kecil aplikasi yang menangani satu fungsi bisnis. Lalu APA, Application Programming Interface itu media komunikasi antar service. Lalu REST APA, APA berbasis HTTP yang umum digunakan. Lalu database per service itu setiap service memiliki database sendiri, container atau Docker, media untuk menjalankan service secara terisolasi, dan yang terakhir orchestration atau Kubernetes mengelola banyak kontainer secara otomatis. Lalu karakteristik dari microservice ini yaitu modular dan terpisah, independen dalam pengembangan dan deployment, dapat menggunakan bahasa pemrograman berbeda, tahan terhadap kegagalan, dan mudah diskalakan perlayanan. Lalu contoh modelnya ada user service, product service, order service, payment service, dan notification service. Masing-masing service yaitu memiliki database sendiri, berkomunikasi melalui REST API, dan dapat dideploy tanpa memengaruhi service lain. Alur kerjanya yaitu user melakukan pemesanan, setelah itu order service memproses pemesanan, lalu payment service menangani pembayaran, product service mengurangi stok, dan notification service mengirimi notifikasi. Contoh penggunaan microservice yang banyak digunakan yaitu pada sistem e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee, lalu aplikasi streaming seperti Netflix dan Spotify, lalu sistem perbankan digital, aplikasi berbasis cloud, sistem skala besar dengan banyak pengguna. Keuntungannya yaitu nomor satu, mudah dikembangkan dan dipelihara. Yang dua, skabilitas tinggi. Yang ketiga, lebih fleksibel dalam pemilihan teknologi. Keempat, deployment lebih cepat. Kelima, kerusakan satu service tidak merusak sistem keseluruhan. Namun ada juga kerugiannya, yaitu kompleksitas sistem meningkat, membutuhkan manajemen service terbaik, komunikasi antar service berpotensi lambat, debugging lebih sulit, lalu membutuhkan DevOps dan monitoring yang matang. Kesimpulannya, microservice arsitektur merupakan solusi modern untuk mengembangkan aplikasi berskala besar. Arsitektur ini menerapkan fleksibilitas, skalabilitas, dan ketahanan sistem yang tinggi, namun membutuhkan pengelolaan dan perencanaan yang matang. Pemilihan microservice harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas sistem. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.